Halo para sobat santuy yang hobinya rebahan. Selamat datang di channel Unik Loh, yang bakal kasih kamu informasi unik yang penuh dengan kejutan dan mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Dalam eksplorasi alam semesta yang sangat luas dan misterius, manusia belum sepenuhnya mengungkap semua rahasianya. Misteri yang masih tersisa dalam alam semesta dapat mempesona dan menimbulkan rasa ingin tahu yang mendalam tentang isinya. Para peneliti juga tidak melupakan penemuan-penemuan menakjubkan yang masih tersembunyi di bumi. Melalui upaya penelitian yang gigih, para ilmuwan berusaha untuk mengungkap misteri-misteri yang terpendam di dalamnya. Berikut beberapa penemuan situs bersejarah di beberapa belahan dunia yang berhasil saya rangkum di video kali ini. Karahan TP. Karahan TP adalah sebuah situs arkeologi prasejarah yang terletak di wilayah Tenggara Turki. Situs ini berusia sekitar 11.000 tahun dan menjadi salah satu penemuan arkeologi terpenting di Turki. Pada situs ini, terdapat struktur-struktur bangunan kuno yang menarik, salah satunya adalah bangunan yang berisi pilar-pilar berbentuk lingga dan ukiran-ukiran kepala manusia. Para arkeolog yang telah melakukan penelitian di Karahan TP menemukan bahwa situs ini merupakan tempat di mana masyarakat prasejarah melakukan aktivitas keagamaan, kemungkinan dalam bentuk ritual atau upacara. Pilar-pilar berbentuk lingga dan ukiran kepala manusia menjadi indikasi kuat adanya kegiatan keagamaan atau pemujaan pada masa itu. Penemuan di Karahan TP memberikan wawasan yang berharga tentang kehidupan manusia prasejarah di wilayah tersebut, termasuk aspek-aspek kebudayaan, keagamaan, dan sosial mereka. Situs ini menjadi bukti penting tentang kompleksitas dan kedalaman sejarah manusia di Anatolia Tenggara dan juga menyumbang informasi penting tentang perkembangan awal kehidupan manusia di wilayah tersebut. Tentara Terakota. Tentara Terakota adalah koleksi patung-patung prajurit dan kuda yang terbuat dari tanah liat yang ditemukan di makam Kaisar Qin Shi Huang, pendiri dinasti Qin, di distrik Lintong, Provinsi Shaanxi, China. Penemuan ini dianggap sebagai salah satu penemuan arkeologi terbesar dalam sejarah. Tentara Terakota terdiri dari ribuan patung yang menggambarkan pasukan bersenjata lengkap yang siap bertugas di alam baka. Setiap patung memiliki detail yang unik dan menakjubkan, menunjukkan tingkat keahlian seni dan keterampilan kerajinan yang tinggi pada masa itu. Penemuan tentara terakota memberikan wawasan yang luar biasa tentang Kekaisaran Tiongkok pada masa dinasti Qin, serta memberikan pemahaman mendalam tentang kehidupan dan kebudayaan pada masa itu. Situs ini telah menjadi daya tarik pariwisata yang utama di China dan telah diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Teka-teki Machu Picchu. Salah satu misteri utama adalah tujuan asli Machu Picchu. Beberapa teori mengatakan bahwa itu adalah situs keramat keagamaan, tempat untuk upacara-upacara atau penyembahan dewa-dewa Inka. Teori lain mengatakan bahwa itu adalah tempat kediaman atau tempat peristirahatan bagi bangsawan atau Raja Inka. Namun, tujuan pasti Machu Picchu masih menjadi subjek perdebatan. Cara Machu Picchu dibangun dengan presisi arsitektur yang luar biasa menjadi bagian penting dari teka-teki ini. Bangunan-bangunan di Machu Picchu dibangun tanpa menggunakan mortar, namun masih memiliki ketahanan dan kestabilan yang luar biasa. Pertanyaannya adalah bagaimana bangsa Inka pada masa itu mampu membangun struktur yang begitu megah dengan teknologi yang terbatas. Meskipun ada beberapa penelitian dan teori tentang sejarah Machu Picchu, masih ada banyak pertanyaan tentang bagaimana, mengapa, dan kapan situs ini dibangun, serta mengapa ditinggalkan begitu cepat. Meskipun diperkirakan dibangun sekitar tahun 1450 Masehi, alasan dibalik pembangunan dan penyertaan Machu Picchu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Inka masih belum sepenuhnya dipahami. Pertanyaan-pertanyaan ini terus memicu minat dan penelitian dari arkeolog, sejarawan, dan para peneliti, yang bertujuan untuk mengungkap rahasia dan misteri di balik situs arkeologi yang menakjubkan ini. Stonehenge. Stonehenge adalah salah satu monumen prasejarah yang paling terkenal di dunia. Terletak di Wiltshire, Inggris, Stonehenge merupakan peninggalan arkeologi yang telah menjadi ikonik, menarik minat dan kekaguman dari para pengunjung dan peneliti sejak lama. Pada sekitar tahun 3000 sebelum Masehi,
manusia purba memulai pembangunan monumen ini, yang kemudian mengalami berbagai tahapan perluasan dan modifikasi selama berabad-abad. Stonehenge terdiri dari serangkaian batu-batu besar yang disusun secara geometris dan diletakkan dengan presisi yang luar biasa, membentuk lingkaran besar dengan batu tegak di tengahnya. Batu-batu ini, beberapa di antaranya memiliki berat ton, berasal dari lokasi yang jauh dari situs tersebut, menunjukkan bahwa pembangunan Stonehenge melibatkan upaya besar dalam pengangkutan dan pengaturan batu-batu tersebut. Meskipun tujuan pasti dari pembangunan Stonehenge masih menjadi subjek perdebatan di antara para sejarawan dan arkeolog, diperkirakan bahwa situs ini memiliki fungsi yang beragam selama masa keberadaannya, termasuk sebagai tempat keagamaan, observatorium astronomi, atau sebagai tempat pertemuan sosial dan ritual. Stonehenge juga dianggap sebagai simbol penting dari keberlanjutan dan ketahanan manusia purba dalam menghadapi tantangan lingkungan dan budaya pada masa itu. Hingga saat ini, Stonehenge tetap menjadi daya tarik wisata utama dan sumber inspirasi bagi para peneliti yang tertarik untuk memahami lebih lanjut tentang peradaban manusia purba di wilayah Eropa. Labirin Mesir. Labirin Mesir adalah sebuah struktur kompleks yang terletak di dekat kaki piramida Hawara di wilayah Fayum, Mesir. Namun, perlu dicatat bahwa keberadaan labirin ini masih menjadi subjek perdebatan di antara para sejarawan dan arkeolog. Dikatakan bahwa labirin Mesir adalah salah satu bangunan paling megah di dunia kuno, dideskripsikan oleh sejarawan Yunani Herodotus sebagai sebuah kompleks luar biasa yang dibangun oleh Raja Mesir, Amenemhat III dari dinasti ke-12. Menurut catatan Herodotus, labirin ini memiliki 3.000 ruangan di atas tanah dan 3.000 ruangan di bawah tanah, lengkap dengan lorong-lorong yang rumit dan saluran air. Namun, meskipun sejumlah bukti arkeologis menunjukkan keberadaan struktur yang kompleks di wilayah tersebut, tidak ada bukti yang cukup untuk menegaskan keberadaan labirin Mesir sebagaimana yang digambarkan oleh Herodotus. Sebagian besar peneliti percaya bahwa labirin ini mungkin memiliki sifat yang lebih sederhana atau berbeda dari deskripsi Herodotus, dan bahwa sebagian besar struktur itu mungkin telah hilang atau hancur seiring berjalannya waktu. Meskipun masih banyak yang tidak diketahui tentang labirin Mesir, namanya tetap menjadi sumber minat dan spekulasi, dan upaya terus dilakukan untuk menemukan dan memahami lebih lanjut tentang kompleks ini melalui penelitian arkeologi yang berkelanjutan. Situs kuno Pumapunku. Pumapunku, juga dikenal sebagai Pumapunku, adalah sebuah situs arkeologi yang merupakan bagian dari kompleks besar di Tiwanaku, Bolivia. Situs ini terletak di sebelah barat daya Danau Titicaca, di Altiplano Andes, dan merupakan salah satu situs paling misterius dan menakjubkan di Amerika Selatan. Pumapunku terkenal karena arsitektur presisinya yang luar biasa, dengan batu-batu yang dipoles dan dipotong dengan sangat rapi, menciptakan struktur-struktur yang kompleks dan megah. Salah satu ciri khas Pumapunku adalah batu-batu besar yang dipotong dengan presisi yang luar biasa dan diatur dalam pola-pola geometris yang rumit. Keberadaan dan pembangunan Pumapunku menimbulkan banyak pertanyaan bagi para arkeolog dan sejarawan. Tidak jelas bagaimana orang-orang di masa lalu mampu memotong dan memoles batu-batu sedemikian rupa dengan teknologi yang terbatas. Selain itu, tujuan pasti dari struktur-struktur di Pumapunku masih menjadi misteri, meskipun beberapa teori mengusulkan bahwa situs ini mungkin digunakan untuk keperluan seremonial atau religius. Meskipun Pumapunku hanya merupakan bagian kecil dari kompleks arkeologi yang lebih besar di Tiwanaku, situs ini telah menarik perhatian para peneliti, arkeolog, dan pengunjung dari seluruh dunia, menjadi sumber inspirasi dan spekulasi tentang sejarah dan kebudayaan kuno di Amerika Selatan. Caral Kota Piramida. Caral, juga dikenal sebagai Kota Piramida, merupakan situs arkeologi yang penting di Peru. Kota ini terletak di lembah Supe, di pesisir tengah Peru. Caral dikenal karena kompleks arsitektur monumentalnya yang mengesankan, yang mencakup piramida, kuil-kuil, dan bangunan-bangunan lain yang dibangun sekitar 2600 sebelum Masehi. Caral dianggap sebagai salah satu situs urbanisasi terawal di Amerika, mendahului kota-kota tertua di Mesir dan suku Inka selama ribuan tahun. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Caral telah mencapai tingkat kompleksitas sosial dan organisasi yang tinggi pada masa itu. Kompleks arsitektur di Caral mencakup piramida-piramida rendah yang dikenal sebagai piramida bulat, yang memiliki fungsi yang belum sepenuhnya dipahami.
Di sekitar piramida, terdapat kompleks struktur bangunan yang kemungkinan digunakan untuk kegiatan seremonial, administratif, dan sosial. Penemuan di Charal telah memberikan wawasan yang berharga tentang perkembangan awal peradaban di Amerika Selatan. Situs ini telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO dan terus menjadi subjek penelitian oleh para arkeolog dan sejarawan untuk memahami lebih lanjut tentang masyarakat kuno yang tinggal di sana dan perannya dalam sejarah manusia. Situs Plain of Jars. Situs Plain of Jars terletak di dataran Sieng Huang, Laos, dan merupakan salah satu tujuan pariwisata yang menarik di negara tersebut. Pemandangan di situs ini memang tak biasa karena terdapat sejumlah besar piring-piring batu raksasa yang tersebar di sepanjang dataran tersebut. Piring-piring batu ini memiliki ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil hingga yang besar dengan tinggi mencapai beberapa meter. Mereka ditempatkan di atas tanah terbuka, terutama di bukit-bukit kecil dan lembah-lembah. Hingga saat ini, asal-usul dan fungsi sebenarnya dari piring-piring batu ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Beberapa teori mengusulkan bahwa piring-piring batu ini mungkin digunakan untuk keperluan pemakaman atau upacara pemakaman pada masa lalu. Teori lain menyarankan bahwa mereka mungkin memiliki fungsi ritual atau keagamaan dalam masyarakat kuno di wilayah tersebut. Namun, Plain of Jars juga memiliki aspek lain yang menarik, termasuk keindahan alam sekitarnya dan keberadaan situs-situs arkeologi lainnya di sekitar dataran tersebut. Hal ini membuat Plain of Jars menjadi daya tarik bagi para wisatawan dan peneliti yang tertarik untuk mengeksplorasi sejarah dan budaya kuno Laos. Meskipun terdapat beberapa tantangan, seperti kerusakan akibat konflik dan landmine yang belum terkendali, upaya pemulihan dan perlindungan terus dilakukan untuk memastikan warisan budaya yang berharga ini dapat dilestarikan dan dinikmati oleh generasi mendatang. Bola batu Costa Rica. Di Costa Rica, terdapat sejumlah situs arkeologi yang terkenal karena keberadaan bola-bola batu raksasa yang disebut sebagai bola-bola batu Costa Rica. Sekitar 300 bola batu telah ditemukan di seluruh wilayah negara ini. Bola-bola batu ini memiliki bentuk yang hampir sempurna bulat dan diperkirakan beratnya mencapai 16 ton. Bola-bola batu Costa Rica terbuat dari batu andesit atau batu pasir, dan setiap bola memiliki ukuran dan tinggi yang berbeda-beda. Beberapa bola batu memiliki diameter sekitar 1 hingga 2 meter, sementara yang lain jauh lebih besar. Meskipun keberadaan bola-bola batu ini telah ditemukan di seluruh Costa Rica, salah satu lokasi terkenal di mana banyak bola-bola batu ditemukan adalah di situs arkeologi Vinca 6 di wilayah Delta di Kuis. Di situs ini, terdapat sekitar 50 bola batu yang tersebar di sepanjang dataran banjir, memberikan gambaran yang mengesankan tentang keahlian teknis dan keterampilan pembuatan batu-batu ini oleh masyarakat pra-Columbus di Amerika Tengah. Meskipun tujuan pasti dari pembuatan bola-bola batu ini masih menjadi misteri, banyak ahli percaya bahwa mereka mungkin memiliki signifikansi religius atau keagamaan, dan mungkin digunakan dalam upacara ritual atau sebagai simbol status sosial. Bola-bola batu Costa Rica menjadi bagian penting dari warisan budaya negara ini dan menarik minat banyak wisatawan dan peneliti yang tertarik untuk memahami lebih lanjut tentang peradaban kuno di Amerika Tengah. Kota bawah tanah Derinkuyu. Pada tahun 2013, para pekerja konstruksi secara tidak sengaja menemukan puing-puing tempat persembunyian bangsa Kapadokia di wilayah Turki. Penemuan ini mengungkapkan jaringan kota bawah tanah dan terowongan yang saling terhubung yang digunakan oleh bangsa Kapadokia untuk perlindungan dan tempat tinggal pada masa lalu. Kapadokia adalah wilayah yang terletak di tengah Anatolia, Turki, yang terkenal dengan lanskap geologisnya yang unik, termasuk lembah-lembah yang dalam dan formasi batu kapur yang aneh. Di antara batuan kapur ini, masyarakat Kapadokia membangun kota-kota bawah tanah yang luas dan kompleks, yang digunakan sebagai tempat perlindungan dari serangan musuh atau bencana alam. Kota-kota bawah tanah Kapadokia memiliki ruang-ruang yang digali ke dalam tanah, termasuk ruang tinggal, tempat penyimpanan, ruang doa, serta sistem saluran udara dan saluran air yang kompleks. Terowongan-terowongan yang menghubungkan kota-kota ini memungkinkan penghuninya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan aman dan tanpa terdeteksi. Penemuan ini memberikan wawasan yang berharga tentang kehidupan dan strategi bertahan hidup masyarakat Kapadokia pada masa lalu. Kota-kota bawah tanah Kapadokia telah menjadi tujuan wisata yang populer di Turki, menarik minat para pengunjung untuk menjelajahi warisan sejarah dan arkeologi yang kaya di wilayah tersebut.
Itulah beberapa penemuan arkeolog yang masih menjadi misteri, mengundang rasa ingin tahu dan spekulasi tentang kehidupan dan kebudayaan masa lampau. Meskipun telah banyak penelitian dan spekulasi, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan keberadaan peninggalan bersejarah ini terus menjadi sumber inspirasi bagi para peneliti. Semoga bisa menambah wawasan bagi kamu yang mampir di channel ini. Subscribe jika informasi yang saya berikan bermanfaat, dan nyalakan notifikasinya, biar kamu dapat info setiap kali saya upload video baru. Jadi, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.